teman-teman, baiklah perkenalkan nama saya Rumi Kalintian YouTube. Saya dari kelas MB1D. Baiklah, di sini saya akan langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa itu IHK. IHK merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Indeks harga konsumen juga merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi. Nah, di Indonesia, badan yang bertugas menghitung inflasi adalah Badan Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS. Nah, Badan Pusat Statistik menimbang jenis-jenis produk berbeda dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung IHK adalah IHK sama dengan PN per PO dikali dengan 100, di mana PN sama dengan harga sekarang dan PO sama dengan harga pada tahun dasar. Berikut adalah contohnya. Contohnya, harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2005 sebesar 10.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar sama dengan 8.000 per unit. Maka indeks harga pada tahun 2005 dapat dihitung sebagai berikut. IHK sama dengan 10.000 per 8.000 dikali 100 sama dengan 125. Berarti pada tahun 2005 telah terjadi kenaikan IHK sebesar 25% dari harga dasar, yaitu 125 dikurang 100 sebagai tahun dasar. Sedangkan untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO per IHKO dikali 100%, di mana IHKN sama dengan indeks harga konsumen periode ini. IHKO sama dengan indeks harga konsumen periode lalu. Contoh, pada guntingan berita di atas, Kepala BPS Koin Maksum mengemukakan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Oktober 2005 mencatat inflasi 28,57%. Terjadi kenaikan dari 127,91 pada September 2005 menjadi 164,45 pada bulan Oktober 2005. Dikatakan pada berita tersebut terjadi inflasi sebesar 28,57% dari bulan September 2005 sampai Oktober 2005. Nah, bagaimana kita menghitung angka 28,57% tersebut? Nah, berikut penjelasannya. Inflasi sama dengan 164,45 dikurang 127,91 per 127,91 dikali 100% dengan hasil sama dengan 28,57%. Jadi jelas bahwa angka 28,57% tersebut dihitung dengan rumus di atas. Ingat, inflasi selalu dinyatakan dengan persen, tetapi indeks tidak dinyatakan dengan persen. Nah, kenaikan harga secara umum dapat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, bagaimana cara menghitung laju inflasi. Nah, ada 5 alasan untuk cara melakukan inflasi, yaitu yang pertama, menggunakan indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index. Cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, deflator PDB, yaitu dengan cara menghitung besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa. Yang ketiga, indeks harga produsen yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan produksi. Yang keempat, indeks harga komoditas, yaitu indeks yang mengukur harga dari barang-barang tertentu. Yang kelima, indeks biaya hidup adalah indeks yang mengukur biaya hidup masyarakat atau disebut juga cost living index. Nah, melihat besarnya perubahan harga PDB atau produksi domestik bruto, kalau salah satu indikator sudah diketahui, maka
Cara menghitung inflasi rata-rata per tahun adalah dengan menghitung selisihnya dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100. Nah, seperti contoh berikut. IHK BBM tahun 2008 sama dengan 4.000 per liter. IHK BBM tahun 2019 sama dengan 6.550 per liter. Cara menghitung inflasinya yaitu 6.550 dikurang 4.000 per 6.550 dikali 100 sama dengan 0,389 dikali 100 sama dengan 38,9%. Selama kurang lebih 11 tahun, inflasi yang dialami Indonesia dilihat dari IHK BBM adalah 38,9. Artinya, rata-rata inflasi per tahun adalah 3,5%. Tentu saja angka ini bisa dibandingkan dengan IHK lain untuk melihat inflasi secara keseluruhan. Masuk kita ke materi yang ketiga, bagaimana cara menghitung inflasi. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengatasi inflasi? Yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau yang disebut dengan keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan penetapan presiden kas yang bentuknya Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dan dapat ditekan. Nah, sedangkan kebijakan diskonto yaitu untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Dengan tujuan adalah masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Dan kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang meliputi menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan yang terakhir kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya yaitu untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain, yaitu dalam mengendalikan inflasi adalah yang pertama meningkatkan produksi dan menambahkan jumlah barang di pasar, dan yang kedua menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.